Iya. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman RPL dan seluruh siswa SMKN 1 Maja. Nama saya Pandu Yasser Alvaros dan hari ini saya ditemani oleh Bilal. Halo Bilal, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Bilal ini ketua jurnalistik ya kalau nggak salah. Yap. Oke, kalau boleh tahu ya dari saya sendiri atau mungkin ada adik-adik atau teman-teman rekan saya yang lainnya pengen tahu gitu. Apa itu sebenarnya atau kegiatan apa saja sih yang ada di ekstra jurnalistik? Ekstra jurnalistik biasanya kita mendokumentasikan kegiatan yang ada di sekolah ya, seperti misalnya video, Video, terus foto foto, dan lain-lain. Nah, kalau ada kegiatan di sekolah biasanya kita membentuk sebuah tim oh, khusus tim buat khusus. ya buat itunya buat dokumentasi. Nah, nanti tim itu akan kita bagi-bagi tugas. Tugasnya itu sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi mungkin kalian pernah lihat Bilal sama rekan-rekannya bawa kamera-kamera lah, Ya, bawa inilah live streaming, mau di aula, di lapangan. Jangan sungkan lah, mungkin Bilalnya juga mungkin senang dipanggil Hai Bilal gitu. siapa ya? Santai aja lah main sama Bilal mah. Bill, buat tema hari ini tuh ya, mengasah kemampuan programming lewat media game. Ya. Nah, kan kita sendiri berdua kan dari RPL ya. Ya, Programming terus tiap hari nulis coding, akhirnya error, debugging, nulis lagi, error lagi, terus gitu kan lama-lama bosen ya. ya. Dan bahkan kadang-kadang juga bikin frustasi. Nah, untungnya di zaman modern ini banyak aplikasi yang menawarkan kita pembelajaran dengan cara menyenangkan. Dan untungnya di programming juga ada aplikasi-aplikasi semacam itu. Ya. Nah, salah satu contohnya itu Code Monkey, Code Combat, sama Code Wars. Ya. Bilal sendiri sih, pernah nggak main Code Monkey, Code Combat, sama Code Wars? Nah, untuk saya sih pernah main Code Monkey sama Code Wars itu. Code Wars. Ya. Berarti Code Combat belum pernah main gitu? Pernah, Oh, pernah tapi main. sebentar. Oke, bisa nggak kamu jelasin ketiga platform itu ke teman-teman yang sekalian? Nah, yang pertama itu apa dulu? Kamu enaknya nggak? Code Monkey aja lah, Code Code Monkey. Monkey. Nah, jadi di Code Monkey ini pertama kalian harus daftar dulu ya. Kalian harus punya akun di websitenya. Websitenya itu codemonkey.com. Nah, kalian daftar di sana, lalu kalian kalau kalian sudah punya akunnya, kalian tinggal login. Nah, untuk cara kerja gamenya, di sana ada sebuah monyet ya, ada monyet monkey. Terus di Monkey. sana ada apa tuh? Banana, buah Iya, ya, banana, banana. Pisang, pisang, ya pisang. pisang. Nah, nanti tugasnya itu bagaimana si monyet itu mengambil semua pisang itu. Hmm. Nah, nanti kalau kan biasanya game itu digerakin lewat joystick ya, joystick Controller gitu, kontrol. Nah, WSD ya, nah kalau Code Monkey itu digerakinnya lewat kode lewat kode kode khusus gitu. Kode yang kita buat nanti di apa tuh dijalankan dijalankan, dan nanti akan apa tuh menggerakkan menggerakkan si si monyet. monyetnya. Apalagi ya. Berarti tujuan akhirnya itu gimana cara ngegerakin si monyet ini biar dapat semua pisangnya itu. Nah, Nah, kebetulan juga ya joysticknya nggak ada gitu. Jadi nah, gimana ini mikir? nah jadi untuk gerakinnya itu kita pakai bahasa pemrograman ya. Nah, untuk Code Monkey ini apa tuh punya bahasa pemrograman sendiri. Oh, Jadi berarti nggak bahasa ada bahasa yang lain seperti Python atau PHP yang lain. Jadi punya sendiri ya. Nah, tapi terus untuk logikanya sama kayak Python. logikanya sama. Oh, Ya bahasa pemrogramannya juga hampir sama Python ya. Agak beda-beda dikit. beda-beda. Ya, Tapi masih simple ya, ya, masih bisa have fun kita, gak terlalu ya, frustasi. ya. Oke, menarik ya Code Monkey menurut saya sendiri meskipun belum pernah main. Tapi kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang pengen mengasah skill tapi boring lah belajar terus lihat YouTube, Yep. coba mampir ke salah satu website-website yang tadi disebutkan. Oke, selanjutnya mau Code Combat? Code Combat. Nah, kalau Code Combat ini saya mainkan itu cuma sebentar ya, jadi nggak tahu lebih spesifik ya itunya cara kerjanya. Ya kemungkinan tahu dikit. Bisa dijelasin nggak ke mereka? Code Combat itu kayak gimana? Code Combat itu seperti apa?
Jadi di Code Combat itu kita menggerakkan player sama seperti yang ada di Code Monkey gitu. Nah, tapi untuk yang Code Combat ini kita pakai bahasa pemrograman bisa Python, bisa PHP, dan bisa C++. Oh, Jadi kita bisa pilih itu ketiga itu. Nah, udah ada ya, yang udah nah ada. jadi udah ada yang itunya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya itu kan ada hero ya, ada hero-nya, hero. Nah, hero itu kita bisa Gerakin, kontrol. bisa gerakin itunya, bisa gerakin si player lewat program yang kita buat. Berarti secara dasarnya itu hampir sama ke Code Monkey ya? Ya, sama. Kalau saya lihat dikit-dikit tadi main ya, bedanya itu lebih kompleks gitu ya. Yap. Kalau di Code Monkey mah tujuan akhirnya harus ngambil semua pisang. Kalau saya lihat tadi Code Combat mah tujuan akhirnya bisa beda-beda. Ada yang bisa nyelamatin orang kah, ada yang bisa ngebunuh monster, Bisa bawa nyerang ya. diamond. Ya. Berarti ini buat tingkat lanjutnya ya? Yap. Oke, berarti kalau udah merasa Code Monkey udah jago gitu, coba ya Code Combat. Code Combat juga bisa Code Wars. mengasah kemampuan. Oke, yang terakhir Code Wars. Code Wars. Ya, Nah. gimana Code Wars nih? Ya, kalau Code Wars itu lebih ke spesifik ya. Jadi nggak kayak Code Monkey atau Code itu. Nah, kalau Code Wars itu kita punya studi kasusnya. Studi kasus. Misalnya ya kalau Code Wars itu Lebih luas gitu. Bahasanya bisa ya lebih luas. nggak Jadi spesifik gitu. Yap. Jadi di Code Wars itu kita hampir semua bahasa pemrograman ada di situ. Jadi bisa belajar bahasa apapun ya. Jadi nggak usah belajar dari awal lagi. Gameplaynya lah, gimana gameplaynya? Jadi gameplaynya itu kita punya studi kasus ya, kita dikasih studi kasus. Nah, nanti studi kasusnya itu kita ubah menjadi bahasa pemrograman, menjadi bahasa kode gitu. Nah, jadi gimana ya? Ya kalau Code Wars itu saya kurang tahu ya, kurang paham itunya, kurang paham apa tuh lebih spesifiknya. Dan cara kerjanya juga kurang paham gitu. Soalnya gimana ya? Baru bentar maininnya. Oh, baru bentar maininnya. Tapi menurut kamu first impression lah dari Code Wars sendiri, apakah bagus buat teman-teman gitu buat belajar atau buat have fun lah sambil belajar coding? Menurut kamu gimana itu? Nah, kalau yang masih pemula, masih belajar programming, mending nggak usah langsung ke itu, ke Code Wars. Mending ke Code Monkey aja, karena lebih mudah yang Code Monkey. Nah, kalau yang kalian yang pemula atau yang menengah gitu, saya sarankan masuk ke yang tadi Code Combat. Nah, untuk kalian yang ingin belajar yang lebih tinggi lagi, saya sarankan cobain Code Wars, karena itu lebih luas itunya. Pembelajarannya. Yap. Oke, dan tentunya 3 website itu menyenangkan ya. Yap. Daripada kita belajar mencari tutorial bahasa India di YouTube kan pusing akhirnya kan. 1 jam, 2 jam. 1 jam, 2 jam. Pusing. Paramek udah habis. Sudah sih segitu aja. Cukup. Untuk temanya. Mau lanjut? Atau mau gimana? Cukup? Ya, oke. Semoga podcast bukan podcast ya ini disebutnya, wawancara hari ini atau ngobrol santai bersama Bilal hari ini lebih bisa ngebantu kepada adik-adik di RPL yang ingin belajar programming tapi have fun, belajar programming tapi menyenangkan. Ya udah gitu aja. Selamat Bilal, semoga terus sukses lah jadi ketuanya. Semoga jurnalistik jadi ekstra yang lebih baik. Oke. Gitu aja dari saya Pandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.